Halo Sobat TIK, bertemu lagi dengan channel Sobat TIK. Materi kali ini mengolah kode sumber program komputer untuk tulisan ilmiah. Silakan dimulai Mas Ari. Halo Sobat TIK semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Masih di channel Sobat TIK bersama saya Ari Kurniawan. Kali ini kita akan mempelajari salah satu aplikasi dari Microsoft Office, yaitu Microsoft Word, pengolah kata untuk membuat tulisan ilmiah atau tulisan non ilmiah yang biasanya menyertakan atau menyisipkan kode sumber program komputer. Nah, jadi kenapa kita perlu bahas untuk tema kali ini? Karena saya sering kali menemui tulisan-tulisan ilmiah, baik itu mahasiswa maupun beberapa buku, textbook yang penulisan tentang kode sumber program dan penjelasan secara umum tidak dibedakan atau kurang mendapatkan perhatian khusus, karena ketika kita membaca sebuah buku atau laporan yang pembedaan antara penjelasan kalimat-kalimat atau jenis atau layout untuk penjelasan secara umum dan mana yang berisi skrip atau kode sumber program komputer tidak dibedakan. Jadi kenapa kita agak ribet ya? Karena saya yakin semua sudah terbiasa menggunakan aplikasi ini, tetapi sekali lagi yang kita tulis ini adalah kode sumber program, di mana nantinya laporan atau tulisan ini akan dibuat cetakan, di print gitu ya, dicetak, sehingga nantinya ini akan dibaca oleh pengguna atau orang yang ingin membaca tulisan kita. Nah, kalau tidak ada pembedaan ini, tentu orang akan kesulitan mana yang sumber kode program atau mana penjelasan. Nah, ini akan membuat kualitas tulisan kita tidak bagus. Nah, contoh saja coba dilihat di dokumen yang saya buka ini ya. Di situ terlihat ada di atas ini ada penjelasan secara umum. Kemudian di bawah ini ada script program. Ini contoh ya, menggunakan script HTML, Hypertext Markup Language. Kemudian ada di bagian bawah itu adalah potongan program PHP. Nah, di dalam program ini tentu cara pembacaannya beda dengan kalau kita membuat tulisan biasa. Rata-rata misalnya kita buat
rata kiri, rata kanan. Sebenarnya kalau untuk program kan tidak bisa seperti itu, dan yang terbiasa membuat program ya, membuat membuat skrip program itu tentu penulisan agar mudah dibaca, tentu ada beberapa aturan yang intinya adalah untuk mempermudah pembacaan kode programnya. Nah, kali ini kita akan membahas 4 cara ya, bagaimana kita menyisipkan sebuah kode sumber program ke dalam sebuah tulisan, dan masing-masing mempunyai hasil dan cara sendiri-sendiri. Silahkan nanti dipilih. Yang penting tujuan kita adalah membuat tulisan yang berkualitas ya, tulisan ilmiah misalnya, di mana kita membedakan mana penjelasan teks biasa dan potongan atau isi dari sebuah kode sumber program. Nah, sekarang kita coba cara pertama, yaitu yang paling mudah, yaitu kita hanya berkreasi saja untuk merubah atau membuat perbedaan antara teks penjelasan dan teks skrip atau kode sumber program. Jadi cukup kita pilih saja yang mau kita rubah, misalnya ini ya. Nah, kita select begini, kita pilih, kemudian kita cari font yang jenisnya memang mempunyai ukuran terutama lebar. Setiap font itu sama. Nah, contohnya adalah Kurir. Begini ya. Nah, sudah. Nah, mungkin perlu kita buat ukurannya kita lebih kecil begini ya. Nah, kemudian paragrafnya kita buat single, biar agak ini. Nah, contoh ini ya, kita buat Kurir. Nah, dari sini sudah kelihatan ya, perbedaan untuk penjelasannya adalah Book Antigua, kemudian yang skripnya adalah Kurir. Nah, mungkin perlu kita lihat kembali biar lebih menarik lagi. Perlu kita misalnya buat ini ya, pembatas atau border. Kita tambahi text box misalnya begini. Kita pilih begini ya. Nah, kita letakkan di atas. Nah, nanti kita masukkan sini, kita hapus, kemudian skrip yang kita buat tadi kita coba atur dulu. Nah, ini ya, misalnya kita cut, Ctrl X, kemudian Ctrl V, nah, seperti ini. Kemudian tinggal atur ya. Nah, misalnya skripnya ada di sini. Mungkin yang paling sederhana begini. Nah, mungkin bisa lebih menarik lagi, misalnya text box-nya ini kita atur outline. Nah, misalnya kita buat putus-putus begini. Nah, ya, cukup seperti itu saja ya. Jadi intinya adalah kita pilih font yang mempunyai ukuran sama. Maksudnya font ukuran sama bagaimana? Kita lihat kalau kita coba saya zoom. Nah, seperti ini ya. Font misalnya ini. Terus kemudian L. Nah, L. Nah, ini tentu ukuran lebarnya lebih ramping, lebih kecil sesuai dengan hurufnya, karakter huruf. Sedangkan font seperti Kurir begini. Nah, huruf I, huruf L, huruf I, nah semuanya ukuran dari lebarnya, karakternya memang sama. Seperti kalau kita di dalam pembuatan program di text editor banyak menggunakan font seperti ini, karena nanti di dalam program di sana ada informasi baris dan kolom. Nah, baris dan kolom inilah yang nanti kita
bisa dibantu misalnya suatu saat ada yang salah atau error, sehingga nanti diberitahu ya oleh programnya errornya adalah di baris mana, kemudian di kolom berapa. Nah, selain font kurir, biasanya juga bisa digunakan yaitu font jenis Consolas. Ya, misalnya ini ya yang bawah, sama caranya kita blok saja seperti ini. Nah, ini bagian programnya ya. Kita cari font yang sejenis tadi ya, yang penting ukurannya sama. Nah seperti ini. Consolas. Nah, sebenarnya kalau di dalam kotak seperti tadi tentu bisa lebih menarik lagi. Nah, misalnya itu kita buat kecil. Atau itu terlalu, nah begini. Paling tidak sekarang kita sudah punya sebuah layout yang beda dengan awal. Nah, coba saya kelihatan ya pembatasnya antara penjelasan kemudian script. Yang di bawah misalnya ingin kita berikan ini kotak gitu ya, berikan kotak, tinggal menambahkan atau memasukkan ke dalam text box dan diatur seperti tadi. Nah, itu adalah cara pertama. Seperti ini. Nah, cara berikutnya yaitu menggunakan add-in yang disediakan oleh Microsoft. Bisa kita ambil di web appsource.microsoft.com/id-id. Kemudian kita ketik saja ya, isi syntax highlighter, kita cari. Nah, itu ya. Jadi ini berupa add-in. Ini penjelasannya ya, bahwa bisa untuk merubah 185 bahasa pemrograman ya, sangat banyak sekali. Sekaligus kita juga banyak nanti pilihan tema, format yang kita inginkan itu seperti apa. Jadi ini nanti kalau kita install akan masuk di bagian dari Microsoft Word kita. Ya, untuk masuk kita masukkan email ya untuk mendapatkan add-in ini ya. Kalau belum punya akun bisa mendaftar gratis ya. Nah, masukkan dulu ya. Setelah masuk, nah di situ terlihat profilnya ya, kemudian tinggal klik dapatkan sekarang. Nah, tinggal klik saja ya, gampang. Kemudian proses download untuk add-in yang kita butuhkan dan nanti menjadi bagian menu yang ada di aplikasi Microsoft Word kita ya. Nih. Sekarang kita bisa melihat hasil dari proses download dan instalasinya ya. Kita buka Word-nya. Nah, nanti muncul bantuan pertama ini ya, launch the add-in. Kemudian itu ada beberapa penjelasan. Nah, di mana aplikasi ini kita tinggal menggunakan ya, tinggal select main block dan kemudian kita ubah. Nah, ini misalnya kita sudah buka ya script yang akan kita ubah menggunakan isi syntax highlighter. Dilihat di menu di atas ini ya, hasil install tadi. Nah, kalau kita klik, nah nanti kita mendapatkan sebuah menu baru. Di sini ada highlight, selection, kemudian di sini ada setting. Nah, kita aktifkan setting. Nah, kita akan nanti menentukan bahasa pemrograman yang ada di sini itu apa, kemudian temanya apa. Tentu ini nanti bisa kita gunakan karena pilihan
automatic juga ada ya. Nah, seperti ini ya, isi syntax highlighter. Nah, kita tinggal blok saja. Misalnya ini kita blok. Nah, ini ya yang kita rubah. Nah, tinggal kita tentukan ya. Nah, misalnya itu ini pilihannya sangat banyak ya, bahasa pemrograman yang bisa kita pilih. Karena itu HTML, kita cari. Kemudian di situ ada defaultnya. Kita bisa milih begini. Nah, kita klik button highlight selection. Nah, jadinya begini ya, jadinya hitam. Nah, kalau misalnya kita nggak suka yang hitam, kita bisa pilih yang lain. Nah, misalnya kita buat default yang tadi. Nah, ini coba kita default automatic ya, menggunakan font Courier New seperti tadi ya. Nah, kita copy, kita masukkan sini. Nah, tinggal atur sebenarnya ini. Nah, yang ini kita hapus. Nah, cukup seperti ini. Yang di bawah juga sama, misalnya ya, ini yang script PHP, kita pilih saja, kita cari ya PHP. Oh, ada ini, terus kita pilih default saja ya. Nah, jadi begini. Nah, ini cara kedua yaitu menggunakan plugin atau add-ins ya, namanya yang di Word itu isi syntax highlighter. Nah, tampilannya jadi lebih menarik daripada yang awal. Yang jelas sekali lagi ini sudah ada pembedaan antara penjelasan dan script program. Tinggal kita menggunakan yang mana, tinggal milih ya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang cara yang ketiga ya. Jadi cara yang ketiga ini sebenarnya kita perlu text editor yang lain. Kebetulan saya menggunakan text editor lain yaitu Visual Studio Code. Nah, di dalam VS Code yang saya gunakan untuk membuat program seperti ini ya. Ini kalau kita membuat program ada form.html yang kita masukkan di sini dan menggunakan yang satu adalah filenya namanya grid.php. Nah, ini yang sebenarnya kita masukkan di file Word ini. Nah, untuk yang ketiga ini kita tinggal copy paste saja. Nah, kebetulan salah satu kelebihan dari VS Code adalah ketika kita copy ya script kita yang kita gunakan untuk membuat program, style atau tema dari yang kita buat ini akan ngikut. Nah, contohnya ini ya, kita copy misalnya. Kalau misalnya banyak ya tinggal select all atau kita pakai shortcut Ctrl A. Nah, ini kita copy begini. Kemudian kita pindah ke sini. Misalnya di sini ya. Kita cukup paste di sini. Nah, itu kelihatan ya. Nah, kalau saya menggunakan keep source formatting, nah, jadi script yang ada di sini
warnanya sama dengan yang ada di VS Code. Style dari VS Code masih ngikut di sini. Ya. Nah, kalau ini kita pengen agak ke tengah, nah kita perlu buatkan text box seperti yang awal tadi. Ini kita hapus. Nah, yang ini kita nggak pakai ya, contoh ya. Nah, kita tinggal olah, atur biar kelihatan mana ya, gini. Nah, ya. Nah, cukup begitu, nah, kelihatan bagus. Nah, mungkin ada masalah lagi ketika kita memilih tema atau theme dari VS Code dengan layar hitam atau backgroundnya hitam seperti ini. Mungkin kalau kita baca dari komputer ini, layar ini tidak ada masalah, menarik ya, karena tidak membuat mata lelah. Tapi kalau laporan ini atau dokumen ini nanti tujuannya kita cetak, ya, kita cetak, kemudian printer kita tidak bagus, tentu tulisan ini akan menjadi jelek, ya. Karena latar belakangnya hitam. Nah, untuk merubah hitam, kita perlu merubah tema yang ada di VS Code ini. Ya, karena ngikut tema sebenarnya. Jadi cukup kita warnanya kita pilih yang terang gini ya. Nah, gini. Nah, ini contoh ya yang bawah ini. Kita copy sama copy. Kemudian di bawah ini ya. Ini kita bisa hapus ya, karena sudah nggak dipakai ini. Ini kita masukkan lagi ya, biar nanti ngaturnya gampang. Nah, kita paste di sini. Nah, jadi ya. Nah, ya. Kalau garis pinggir atau bordernya ini misalnya kita ubah menjadi putus-putus, nah silakan ikuti cara yang tadi. Nah, bisa dilihat sekarang. Nah, sekarang dokumen kita menjadi lebih bagus, ya. Intinya adalah kita dibantu oleh text editor VS Code karena tema yang kita pilih di sini kita tinggal masukkan ke dokumen buat yang kita inginkan seperti ini. Nah, cara berikutnya yaitu kita akan mengubah situs yang kita gunakan untuk membuat format yang lebih bagus, yaitu menggunakan situs yang ada di planetb.ca/syntax-highlight-word ya. Labnya seperti ini, tinggal masukkan saja kodenya di sini. Misalnya kita masukkan yang ini, kalau kita misalnya katakanlah ini susunannya sudah seperti ini ya, sudah bagus ya, ada yang menjorok ke dalam dan seterusnya, kita tinggal blok, kita copy, terus kita letakkan di sini, kita paste, kita tempel, nah, ini. Nah, kemudian kita pilih bahasa yang akan digunakan untuk generate ini itu apa. Nah, karena pakai HTML ya, kita klik show highlight. Nah, jadi. Nah, menariknya kalau menggunakan ini adalah di sebelah kiri ada baris ya. Jadi nanti kalau misalnya kita ingin menjelaskan per baris di dalam dokumen buat kita tinggal menyebut saja. Misalnya lihat pada baris ke-8, di sana ada elemen HTML form ya, digunakan untuk pengiriman data dari klien misalnya. Nah, sebenarnya script ini adalah berbentuk HTML ya.
Jadi kalau kita klik kanan, nah begini ya, lihat sumber halaman. Nah ini sebenarnya ya script yang ada di source code-nya. Kita nggak perlu source code-nya ini, kita cukup ini saja ya. Kita copy semuanya begini ya. Kita copy, salin ya, bahasa di sini ya, copy, langsung saja kita tempel atau paste di sini. Nah, contoh ini saya hapus ya. Nah, kita paste di sini. Nah, kelihatan. Ya. Nah, demikian Sobat TIK materi kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga tulisan-tulisan ilmiah atau tulisan-tulisan yang kita buat dan menyisipkan script program bisa menjadi lebih menarik ya. Semoga semuanya bermanfaat. Terima kasih, ketemu dengan materi-materi yang lain di channel Sobat TIK. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.